Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'allum wa ta'lima التذكر والتذكير نفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. أما بعد، jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajib kita bersyukur bagi hari ini dimudahkan langkah kaki kita menuju majelis ilmu, dan alhamdulillah kita telah melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni sholat subuh yang dilakukan secara berjamaah di masjid kita ini. Kemudian yang kedua, sholat dan salam adalah kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama, tujuan daripada kita menuntut ilmu ialah merupakan bagian dari maqasidus syariah, menjaga daripada syariat Allah Subhanahu wa taala, yakni hifdzuddin, memelihara agama. Oleh karena itu, apabila kita telah melaksanakan suatu amal, kemudian ada amal yang lain yang sifatnya jama'i, yakni berjamaah, apalagi majlis ilmu, maka hendaklah kita lebih mengutamakan majlis ilmu daripada amal ifrad, yakni amal yang sifatnya sendirian. Kenapa? Karena memelihara ilmu, duduk di majlis ilmu itu lebih utama daripada kita misalnya tilawah sendiri atau zikir sendiri. Banyak sekali alasannya, tentu yang disampaikan oleh salah seorang tabi'in, yakni Sufyan Ats-Tsauri, bahwasanya tidak ada yang lebih afdal setelah ibadah wajib daripada menuntut ilmu, dengan beberapa alasan tentunya. Yang pertama, manfaat ilmu itu jangkauannya lebih luas. Jadi tidak hanya berlaku atau bermanfaat untuk dirinya, setidaknya bisa bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, dan juga kaum muslimin yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua adalah ilmu bisa memperbaiki dan juga meluruskan ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik ibadah harian ataupun ibadah yang lainnya. Kemudian yang ketiga, para ulama merupakan para pewaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para nabi, mereka tidak meninggalkan dunia, melainkan yang ditinggalkan oleh mereka adalah ilmu. Sedangkan ahli ibadah tidak demikian. Oleh karena itu, keutamaan ahli ilmu itu lebih tinggi daripada ahli ibadah. Kemudian berikutnya adalah mentaati orang alim, hukumnya wajib bagi yang tidak alim, jadi bagi orang awam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada ahli dzikr, yakni ahli ilmu, jika kalian tidak mengetahuinya. Quran surah An-Nahl ayat 43. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini memerintahkan kita bertanya kepada seorang ahli ilmu. Kemudian yang kelima adalah ilmu itu ada bekasnya setelah orangnya meninggal, sedangkan ibadah sunnah lainnya kebanyakannya terputus. Bagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa di antara amal jariah adalah au ilmin yuntafa'u. Di antara amal jariah yang mesti kita pelihara adalah ilmu yang bermanfaat.
membuat kita termotivasi untuk beramal dan seterusnya. Kemudian yang keenam adalah eksistensi dari ilmu menghidupkan syariat dan merupakan penjagaan baginya dari kemudaran yang disampaikan tadi kemudian, dan yang membantu dalam menjaga syariat dan terjun langsung dalam menghidupkannya lebih mulia daripada orang yang tidak berbuat demikian. Maka dari itu jelas dalam Al-Quran "Wa'idlahu alladziina aamanu walladziina utul 'ilma darajat". Kemudian yang kedua adalah di antara kita kewajibannya adalah mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Karena yang namanya manusia punya sifat yang namanya lupa, punya sifat yang namanya lalai. Mungkin kita pernah belajar suatu ilmu, namun di suatu waktu kita akan lupa, ya entah karena kesibukan, entah karena hal yang lainnya. Maka dari itu pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tentang al-bayan fi adami ahli Al-Quran, yakni penjelasan daripada adab seorang ahli Al-Quran, di mana barangkali di antara kita atau di antara keluarga kita menjadi seorang hafal Al-Quran, menjadi seorang pembaca Al-Quran yang kemudian taat kepada Allah, mengamalkan isi kandungan Al-Quran dan mendakwahkannya. Maka penting untuk kita perhatikan adab-adab ini apa saja. Yang pertama insyaallah kita akan membahas tema tentang keutamaan membaca Al-Quran sendiri, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Fatir ayat 29 sampai 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Yang artinya innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang yang senantiasa yatlun ala yatlu dari fi'il mudhari' yang berarti dan dikerjakan atau terus-menerus. Maka di sini orang yang senantiasa membaca kitabullah. Kitabullah ada 4 yang kita ketahui. Yang pertama kitab apa? Kitab Taurat. Yang kedua Zabur. Yang ketiga Injil. Yang keempat Al-Quran. Yang dimaksud kitabullah di sini adalah Al-Quran. Wa qamus shalah, mendirikan salat atau menegakkan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan dari apa-apa yang telah kami berikan kepada mereka, sirran wa alaniyah, baik secara sir, secara diam-diam, secara rahasia ataupun secara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, maka sebetulnya mereka itu adalah mengharap tijarah, perniagaan dan tabur yang tidak akan pernah merugi. Jadi orang yang senantiasa istiqomah tilawah Al-Quran, kemudian menjaga salatnya, kemudian menginfakkan sebagian hartanya, maka kata Al-Quran, dia sebetulnya adalah orang-orang yang berharap perniagaan dengan Allah yang tidak akan pernah merugi selamanya. Mungkin kalau kita berbisnis di dunia akan mengalami yang namanya kerugian, dan itu adalah hal yang pasti, baik di bisnis yang kecil, bisnis yang besar, dan seterusnya. Kemudian liyuwaffiyahum ujurahum, agar supaya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan yang namanya pahala mereka, wa yazidahum, dan menambah min fadli, daripada keutamaan-keutamaannya. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dari ayat ini
kita mendapatkan sedikit gambaran bagaimana kemuliaan orang-orang yang membaca Al-Quran, yang istiqomah membaca Al-Quran, yang istiqomah menjaga salat-salatnya, kemudian yang menginfakkan hartanya. Kemudian yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masih tentang keutamaan membaca Al-Quran. Al-Mahiru bil-Quran ma'as safaratil kiramil barar walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mahir membaca Al-Quran ma'as safaratil kiramil barar, maka kedudukannya kelak di dalam surga bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Yang namanya malaikat tidak ada yang membangkang. Kenapa? Karena memang malaikat diciptakan hanya untuk taat kepada Allah. Berbeda dengan manusia. Manusia selain taat kepada Allah ada sifat membangkangnya. Begitu. Seperti yang dimakan Allah di dalam surah At-Tahrim, wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan para malaikat itu senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa mulianya orang yang mahir, orang yang pintar baca Quran. Tapi apakah kemudian nanti hanya pintar baca Quran? Tidak. Pemaknaannya lebih dalam lagi. Yakni orang yang bisa mempelajari kandungan-kandungannya. Bukan hanya pintar baca Quran dengan tajwid, bukan. Orang yang mengetahui ilmu-ilmunya, ya, mengetahui ilmu cara bacanya dan seterusnya, bisa mengajarkan kepada orang lain. Kemudian walladzi yaqra'ul Quran. Ada tipe orang yang kedua, yakni orang yang membaca Al-Quran wa yatata'ta, namun dia itu terbata-bata. Wa huwa 'alaihi syaqun. Di saat baca Quran dia mengalami kesulitan, ya, barangkali karena belum lancar bacaan Al-Qurannya, baru belajar dan seterusnya. Lahu ajran, maka baginya dua pahala. Jadi setidaknya kalau kita belum lancar baca Quran, belum lihai baca Qurannya, lahja robiahnya belum bisa, tapi kita masih berusaha dengan sekuat tenaga, meskipun terbata-bata belum lancar, maka insya Allah tetap mendapatkan dua pahala. Begitu. Tentunya seorang manusia itu akan termotivasi untuk naik level, baik dalam amal ataupun dalam keadaan derajatnya di dunia ataupun di akhirat nanti. Tidak mungkin ada orang yang tidak ingin derajatnya naik, yang mungkin barangkali hari ini kita tidak mengapa kita ingin lancar, tapi suatu saat insya Allah kita akan termotivasi untuk kemudian meningkatkan kualitas pelajaran kita, sehingga kita bisa mendapatkan predikat orang-orang yang mahir dalam membaca Al-Quran. Tapi sekali lagi, mahir di sini bukan hanya pintar baca, ya, tapi mampu mempelajari ilmu-ilmunya yang ada di kandungan isi Al-Quran, mampu mengamalkannya, mampu mendakwahkannya. Itulah orang yang disebut dengan ahlul Quran. Kemudian Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, yaqul, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 'ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun harfun. Siapa saja yang membaca Al-Quran, ya, siapa saja yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi 'ashri amsalha, dari satu kebaikan itu Allah lipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun,
kata beliau, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, kemudian lam satu huruf, mim satu huruf. Maka jika kita kalikan ya alif lam mim saja, ketika niat memang tilawah Al-Quran, maka pahalanya menjadi 30. Bahkan di dalam hadis yang lain, pahala amal umat Islam itu dilipat gandakan mulai dari 10 sampai 700 pahala. Bisa jadi satu hurufnya diganjar dengan 700 pahala. Yang mungkin levelnya tadi sudah mahir. Seperti itu ya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari, yang mana hadis ini banyak dikutip di dalam kitab-kitab ilmu Al-Quran. Bunyi hadisnya adalah al-mu'min alladzi yaqra'u al-Quran wa ya'malu bihi al-hujjah ta'amuha thayyib wa rihuha thayyib. Seorang yang membaca Al-Quran, seorang mukmin adalah dia yang membaca Al-Quran wa ya'malu bihi, dan mengamalkan apa yang dia baca. Itu bukan hanya pandai membaca, tapi mengamalkan apa yang kita baca. Kalau hujjah, dia itu bagaikan buah hujjah yang mana ta'amuha thayyib, ya, kalau kita makan itu enak, wa rihuha thayyib, aromanya pun enak. Jadi seorang mukmin yang membaca Quran, yang mengamalkan apa yang dia baca, maka ia bagaikan buah hujjah. Yang buat hujjah itu bisa kita searching ya, seperti apa bentuknya. Yaitu kalau kita makan enak rasanya, kemudian wanginya atau aromanya itu harum. Itu perumpamaan orang mukmin yang membaca Quran dan mengamalkan apa yang dibaca. Kemudian wal mu'minu alladzi la yaqra'u al-Quran wa ya'malu bihi katamrah ta'muha thayyib wa la riha laha. Seorang mukmin yang membaca Al-Quran, apa yang tidak membaca Al-Quran, tapi dia beramal dengan Al-Quran, meskipun tidak ada tilawah, tapi secara kehidupan di duniawi dia itu benar-benar mengamalkan isi kandungan Al-Quran, ya, maka dia itu bagaikan at-tamrah, bagaikan buah kurma yang mana ta'muha thayyib, rasanya enak, yang ketika dimakan, wala rihalah, ya, meskipun baunya tidak ada. Ya, kita kalau punya kurma apapun itu, ya, mereknya atau jenisnya, semuanya enak, ya, semuanya enak, begitu. Hanya saja memang tidak ada harum yang menyengat atau harum aroma wangi dari buah kurma itu. Inilah perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, namun masih tidak mengamalkan isi kandungannya, begitu. Dia hanya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin hanya mengerjakan kewajiban-kewajibannya dan juga sunnah-sunnah yang lain, namun tidak membaca Quran. Kemudian wa matsalul munafiq, dan perumpamaan seorang munafik alladzi yaqra'u Al-Quran, yang membaca Al-Quran. Ya, orang munafik itu bisa jadi dari sekitar kita. Kenapa? Karena sebetulnya dia masih Muslim, ya, namun punya sifat yang munafik, begitu. Seperti yang disampaikan di hadis Nabi, yang cirinya kalau ada 3, ya. Orang munafik yang membaca Al-Quran, maka dia bagaikan karraihana, dia bagaikan buah raihana, ya. Rihuha thayyib, yang mana aromanya itu enak, wa ta'muha murrun. Nah, namun saat kita memakannya rasanya pahit, begitu. Wa matsalul munafiq alladzi la yaqra'u al-Qur'an, dan perumpamaan seorang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an, maka dia bagaikan al-hadzalah. Al-hadzalah yakni bagaikan buah hadzalah, yang mana rasanya ta'muha murrun, ketika kita memakannya buahnya itu pahit atau khabith, ya, wa rihuha murrun,
dan baunya pun tidak sedap. Begitu. Ini perumpamaan seorang membaca Al-Quran, mulai dari orang mukmin kemudian sampai orang munafik. Hadis riwayat Al-Bukhari 5059. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, "An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi." Diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, "Sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah, karena sungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat syafi'an, sebagai pemberi syafaat di ashabih, kepada para sahibnya. Siapa yang dimaksud? Yakni orang yang senantiasa membaca dan mengamalkan Al-Quran. Jadi bukan hanya membaca saja namun tidak beramal. Kemudian dari Buraidah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a Al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran, wa ta'allama, dan dia mempelajarinya, ya, ta'allam, wa 'amila, dan juga mengamalkannya, maka ulibisa walidahu yaumal qiyamah, ataupun bisa walidahu yaumal qiyamah tajan min nurin dawuhu mithlu dawi syamsi, wa yuksa walidahu kullatain." Jadi orang yang membaca Al-Quran, hanya saja kata Quran di zaman sekarang dengan di zaman Nabi itu beda makna. Quran di zaman Nabi adalah orang yang hafal Quran. Yang dimaksud Quran di situ adalah orang yang hafal Al-Quran dan mempelajari, mengamalkan Al-Quran, maka pada hari kiamat kelak kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota, ya, bin nurin, yang terbuat dari cahaya, yang mana bauhu, ya, cahayanya mithlu dawi syamsi, cahayanya seperti cahaya matahari. Ya, Masya Allah. Jadi ternyata hadiah yang Allah berikan kepada orang yang hafal Quran, ya, orang yang membaca Al-Quran, mengamalkan isinya, mempelajarinya, dan juga mengajarkan, akan diberikan kepada orang tua tersebut, ya, sebuah mahkota yang terbuat dari cahaya, dan cahaya itu seterang